welcome back di podcast Linting Sekilas Info Tapi penting. Lagi bersama gue Nanda Juari Dan gue Dimas Setiawan. Dan gue Irfan Kurniawan. dan sekarang kita kurang lebih mencoba untuk membahas dan juga memahami apa yang memang dimaksud sama Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo dalam channel YouTube Sekretariat Presiden gitu. Mungkin banyak ya teman-teman gue di luar sana yang ngechat gue nih nanyain kenapa sih PPKM level 4 tuh diperpanjang gitu. Gue padahal udah pengen ke mall nih dan lain-lain lah alasannya. Banyak gue pengen main keluar dan lain-lain. Tapi menurut gue teman-teman, kenapa diperpanjang? Karena pertama jelas gitu, kita ingin menurunkan angka COVID-19 di Indonesia. Lalu kedua, mungkin menurut gue juga perlu ada fokus gitu. Menurut gue ya gitu. Karena satu sisi di tanggal 20 Juli kemarin kan Bapak Jokowi pernah ngasih statement juga bahwa sebenarnya bicara soal anggaran gitu, rumah sakit, kapasitasnya dan lain-lain, ini perlu adanya peningkatan lagi gitu. Dan juga evaluasi sebenarnya. Karena banyak di rumah sakit daerah teman-teman yang kapasitas bornya ini gitu kan hanya 20 hingga 30% untuk bicara penanganan COVID-19 ya. Rendah. Masih tergolong rendah gitu. Padahal bisa kita upgrade lagi hingga 40 sampai 50% untuk orang-orang pengidap COVID gitu. Terus satu sisi juga pemerintah bilang bahwa perlu adanya rumah sakit darurat untuk antisipasi gitu. Karena jangan sampai ketika rumah sakit daerah ini full gitu kan bornya, tapi satu sisi pemerintah juga tidak mempersiapkan, pemerintah daerah tidak mempersiapkan rumah sakit darurat. Nah ini kata Bapak Jokowi bilang perlu adanya persiapan gitu. Jangan sampai nanti di kemudian hari udah full baru dipersiapin gitu. Mungkin itu yang bakal menjadi masalah. Terus juga kalau bicara soal anggaran ya gitu, mulai dari dana anggaran UMKM, terus dana bansos, perlinsos dan lain-lain, ini rasanya juga belum dimaksimalkan gitu. Karena data kemarin yang tanggal 20 ya acuan gue, ini tidak sampai 30% realisasinya gitu. Dari sekian banyak hanya tidak sampai 30% gitu. Dan menurut gue ini harus sama-sama kita kawal bersama sih gitu. Dan pemerintah juga harus mampu akhirnya untuk memaksimalkan anggaran yang ada. Karena satu sisi masyarakat juga menunggu itu gitu. Ya menurut gue harus digunakan dengan bijak lah dan dengan baik gitu. Karena tapi masyarakat juga punya tugas untuk taat 5M gitu. Karena Bapak Jokowi bilang hanya 2 nih kuncinya gitu untuk kita terbebas dari COVID-19. Pertama adalah percepat vaksinasi, kedua adalah disiplin akan protokol kesehatan gitu. Utamanya masker gitu. Ya gue sih mungkin gue menafsirkannya ya seenggaknya enggak peduli lu gitu kan. Ya lu pakai masker deh minimal at least gitu kan. Tapi menurut gue ini bener apa yang kita bahas di podcast kemarin ya. Karena mulai dari kesadaran pribadi-pribadi orang ini mampu untuk menjadi kesadaran kolektif teman-teman gitu. Agar kita juga terbiasa akhirnya untuk memakai masker dan protokol kesehatan lainnya gitu. Ini perlu sama-sama kita yakinin dalam diri kita dulu gitu agar terjadi kesadaran kolektif. Dan satu sisi juga pemerintah menjelaskan juga gitu bahwa yang tadi gue bilang baik lagi soal anggaran belum maksimal. Dan menurut gue kayak anggaran-anggaran buat PKH, bansos, DST, BLT, dana desa ini harus segera didistribusikan dengan baik gitu. Karena kita kan juga bicara soal perekonomian juga kan gitu. Walaupun kesehatan menjadi panglima gitu. Satu sisi kan Bapak Jokowi mencoba untuk menjelaskan gitu terkait kebijakan yang bakal dilaksanakan di tengah pandemi ini gitu. Dalam Inmendagri kan, kalau nggak salah tuh Inmendagri nomor 22 tahun 2021 gitu tentang dalam poin 14 tentang memahami akhirnya bagaimana menentukan zonasi merah ini gitu.
Karena misalkan gua contoh kasusnya, dalam satu rumah terdapat 7 orang gitu. 7 orang. 7-nya terpapar Covid nih. Maka banyak orang menganggap ini berarti RT kita udah zona oranye nih. Padahal enggak gitu. Padahal udah satu rumah doang. Rumah lainnya enggak gitu. Nah, menurut gua ini harus sama-sama kita artikan dengan baik sih gitu. Karena baik lagi Bapak Jokowi juga bilang gitu. Kan kita kemarin coba ngebahas soal gotong royong kan ataupun kepemimpinan lingkungan. Bapak Jokowi bilang tapi dengan redaksional yang berbeda sih gitu. Bahwa Bapak Jokowi bilang ini perlu adanya kepemimpinan lapangan gitu. Bapak Jokowi mungkin mencoba untuk menyampaikan pesan yang gue tangkap secara eksplisit ya. Karena Bapak Jokowi juga tidak terlalu vulgar menurut gue dalam menentukan gitu kan mekanisme seperti apa. Karena jelas tuh Bapak Jokowi bilang kalau perlu adanya kepemimpinan lapangan. Gitu. Karena mereka yang paling tahu situasi dan dinamika lapangan seperti apa. Gitu. Perlu adanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh lingkungan, tokoh-tokoh agama, organisasi masyarakat dan organisasi yang berbidang sosial gitu kan, di bidang sosial. Ini juga perlu dibangkitkan kembali gitu. Untuk sama-sama kita bahu-membahu nih untuk memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Gitu kurang lebih. Nah, menurut lu gimana, Dim? Soal hari ini situasi COVID-19. Kalau menurut gue sih, pemerintah kan saat ini kan udah mengeluarkan beberapa peraturan lah ya. Tapi seharusnya itu lebih tegas lagi dalam menetapkan peraturan. Karena kan selama ini ya dalam menetapkan peraturan nih, pemerintah tuh cuma fokus di larangan saja gitu. Seharusnya kan pemerintah juga bisa gitu memberikan himbauan ataupun ajakan kepada masyarakat. Karena posisi ini sekarang masyarakat, terutama ya pemimpin masyarakatnya ini, pemimpin lingkungan gitu. Kita sebutlah RT atau RW gitu. Ya sama-sama merasa bingung. Di satu sisi pemerintah cuma sekedar memberikan larangan kayak soal penyekatan itu kan dalam Inmendagri, ya kan? Kan itu kan tetap dilakukan tuh soal zona merah itulah penyekatannya. Tapi kan tindak lanjutnya apa maksudnya? Seharusnya kan bisa diberikan peran gitu pada tingkat yang paling terkecil nih. Berarti harus diatur juga tuh soal itu berarti ya? Iya. Kan RT ini kan salah satu tokoh masyarakat juga ya? Benar. Bisa kita sebut juga pemimpin kan? Benar. Dan RT ini kan lingkupnya paling kecil nih. Dan paling mengenal lah sekitarnya. Kita sebut tetangga. Benar. Harusnya ini bisa memberikan peran lebih gitu. Dari si pemimpin ini memberikan peran lebih. Karena kan di RT ya, tingkat RT, RW gitu kan ada tuh sektor-sektornya. Benar. Misalkan di pemuda ada Karang Taruna. Misalkan di sisi ibu-ibu atau di sektor apa? Pokoknya itulah sektor itulah. Pemberdayaan ibu-ibu perempuan. Iya itulah. Ada sektor ada PKK, ada kader posyandu. Ini kan bisa dielaborasiin ataupun dikolaborasiin biar jadi gotong royong gitu di tingkat lingkungan terkecil. Jadi berasa tuh gotong royongnya ya. Iya. Semua perangkat lingkungan juga akhirnya bergerak. Nah, benar. Dan lagi kan peran RT itu yang sebenarnya kan harus dilakuin itu kan pendataan. Karena untuk memutus penyebaran COVID ini kan salah satu bentuknya seperti yang dilakukan Game Tekal. Salah satu bentuk geraknya itu ya pendataan. Karena dengan pendataan ini dengan kita mendata orang yang sudah terpapar, siapa saja yang harus dibantu, pasti kan ada dampaknya tuh kan. Dari pandemi begini, mungkin ekonomi atau apa. Yang ketiga ada orang yang punya potensi untuk terpapar juga, yang punya komorbiditas. Iya itu. Penyakit bawaan. Penyakit penyerta itu. Penyakit penyerta. Emang rada gagap. Berarti kan satu sisi. Berarti kan kalau bicara soal tadi pendataan. Berarti kan pendataan ini juga menjadi acuan dong akhirnya dalam menentukan zonasi ini. Gitu. Mungkin datanya juga yang gue sebutin harus konkret ya. Benar. Jadi semuanya tuh data dengan jelas gitu. Jadi gue sebutin. Jadi sih gue setuju banget sih. Maksudnya kalau misalnya akhirnya tadi lu bilang penyekatan ini kan harus berbasis pendataan ya. Nah, pendataan ini yang memang membuat keefektifan aturan jadinya. Jadi aturan itu tadi lu bilang bahwa pemerintah kurang tegas karena memang ya satu sisi di Mendagri nomor 22 tahun 2021 itu poin 14 kan nggak ngejelasin lagi tuh. Jadi tetap terjadi penyekatan, namun tidak ada mekanisme dan sistemnya yang harus dijalankan gitu. Jadi satu sisi nggak ada breakdownnya gitu kan. Jadi RT RW satu sisi juga kebingungan gitu bahwa ketika era sudah disekat, ketika masuk zona merah, lo harus melakukan apa gitu. Nah ini kan kadang-kadang memang ya pemerintah daerah ini ya gue ngeliat ya pemerintah wilayah, pemerintah kota, pemerintah daerah ini kurang melihat dan juga memerankan sebenarnya pentingnya RT RW untuk memutus penyebaran COVID ini ya. Tadi lu bilang bahwa ada aset juga, setiap lingkungan ada Karang Taruna, ada kader posyandu, ada PKK. Nah
Nah di situ tokoh masyarakat segala macam kan di situ unsur komponen bangsa dari situ. Seperti yang dijelaskan bahwa Presiden Joko Widodo, kita ketika untuk memutus penyebaran COVID ini butuh sinergitas dari seluruh komponen bangsa ini kan. Nah iya gue setuju banget karena kalau misalnya kelihatan pendataan dijalankan pendataan itu, ini kan berarti kan lebih bisa mengetahui nih perkembangan setiap daerah terkecil lingkungan kan. Dan ini yang memang seharusnya dilakukan karena ya satu sisi COVID ini kan menyebar, virus COVID ini kan menyebar cepat gitu, dengan cepat kan. Nah ini yang harus memang kita terus update, terus kejar bagaimana masyarakat di lingkungan ini dengan RT RW dan juga segala komponennya ini bisa melihat nih siapa yang harus diprioritaskan, siapa juga yang harus dibantu kan, dan siapa juga yang memang perlu penanganan lebih gitu. Nah dari pendataan ini gue setuju banget karena ini juga bisa membuka jalur koordinasi jalur koordinasi ke tingkatan lebih atas. Misalnya RT RW ini sudah punya data konkret dari setiap masyarakatnya. Nah ini kan bisa, kalau misalnya dari segi kesehatan kita bisa setiap wilayah punya puskesmas di layanan kesehatannya, oke? Nah ini kan bisa ketika ada yang terpapar di satu lingkungan, ini bisa kita update ke puskesmas, dan juga puskesmas bisa melakukan program 3T ini dengan cepat gitu. Nah terus juga ketika akhirnya pendataan ini juga selain ke segi kesehatan, menurut gua pendataan ini juga bisa akhirnya mengupdate peta sebaran di tingkat kota, di tingkat wilayah. Nah menurut gua peta sebaran ini kan ini harus berdasarkan wilayah terkecil, dan ini butuh data primer yang terus update. Benar. Agar pemerintah daerah dan pemerintah kota itu tahu kebijakan yang harus lahir itu untuk daerah itu seperti apa. Karena ya berarti dengan data yang terus update, dia mengetahui bahwa di kelurahan sini, RT sini, RW sini, jadi di komplek ataupun di sekitar lingkungan, jadi pemerintah daerah harus mengetahui gitu. Dia harus melakukan kebijakan seperti apa. Setiap daerah kan mempunyai tingkat penyebaran kan berbeda-beda pasti kan. Nah, ini yang harus terus diupdate dengan pendataan itu. Lalu minta tahu juga ya prioritasnya mana gitu. Nah iya, jadi dengan data primer terus update kan akhirnya pemerintah tahu dong yang harus dilakukan seperti apa. Nah ini menurut gue ya, biarpun di satu sisi ya memang faktanya ya vaksinasi sedang berjalan, lalu dari segi kesehatan terus dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Namun satu sisi setiap daerah ini kan belum tentu mempunyai pelayanan kesehatan yang memadai, yang berkompeten, kan belum merata juga kan. Kita harus berbicara fakta dong. Nah ini makanya ini butuh pendataan primer yang terus diupdate ini agar pemetaan wilayah tuh bisa di tracking gitu, bisa di tracking ketika memang layanan kesehatan di sana tidak memadai, minimal RT RW lingkungan pemerintah kota tahu apa yang harus dilakukan sembari akhirnya terus mengupgrade peran-peran segi kesehatan ini. Oke, misalnya ya kita berbicara lagi peran kesehatan puskesmas alhamdulillahnya memang sudah melakukan vaksinasi ke masyarakat dengan cukup baik. Namun satu sisi kan kita melihat lagi ya tenaga kesehatan ini juga kurang kan. Tenaga kesehatan ini juga kurang. Mungkin lebih baik sebenarnya pemerintah ini dengan yang tadi data primer dan juga mengetahui di mana wilayah-wilayah memang butuh layanan kesehatan, butuh sembako sebagai macam dengan dia mengetahui hal tersebut. Mungkin pemerintah bisa merumuskan suatu peran-peran masyarakat ini agar bisa bergerak gitu. Benar. Misalnya dari segi kesehatan puskesmas, kurang tenaga kesehatan di wilayah. Nah ini kan bisa coba memerankan lagi. Misalnya di RT RW ada kader posyandu. Kader posyandu ini bisa di-upgrade dengan terus diedukasi langsung oleh memang yang capable di bidang itu. Nah akhirnya para masyarakat ini kan juga bisa menjadi awalan penanganan COVID di lingkungannya sendiri, di keluarganya sendiri. Akhirnya efeknya kemana? Efeknya juga bisa tidak penuhnya rumah sakit, tidak penuhnya layanan kesehatan lain-lain segala macam. Nah, ini kan akhirnya ketika akhirnya peran masyarakat ini sudah terbentuk dengan pengetahuannya ini, nah ini kan bisa lebih cepat memutus penyebaran COVID ini. Berarti kurang lebih gue nangkapnya berarti pijakan awal berarti harus dari pendataan semuanya dong. Semuanya pendataan bicara soal penentuan zonasi, terus langkah apa yang bakal dilakukan pemerintah, berarti semua harus berbasis
pendataan gitu Iya kan. benar, berbasis pendataan. Yang memang terus update. Ya terus update dan akhirnya pemerintah tahu gitu. Karena memang manfaatnya ya akhirnya ketika era ini harus juga dikonsumsi oleh publik loh. Jadi transparansi ini juga penting. Benar. Dengan peta sebaran wilayah yang berdasarkan wilayah kecil, ini harus diupdate menjadi konsumsi publik dengan jelas di RT RW sini yang zona merah, dengan di lingkungan sini zona hijau gitu. Nah ini kan akhirnya pemerintah ketika bisa menginformasikan ke masyarakat, akhirnya dan bisa dikonsumsi oleh publik dan masyarakat, manfaatnya ya. Ini manfaatnya masyarakat pasti tidak panik dong. Jadi kan RT RW ini bisa saling bahu membahu. Dengan adanya data yang memang keluar secara konkret dan selalu diupdate. Dia tahu nih RT RW mereka memang alhamdulillah memasuki zona hijau. Namun di RT RW sebelah ternyata memasuki zona merah. Nah ini kan akhirnya bisa tergerak juga loh. Misalnya dengan kolaborasi antara RT RW, mungkin di RT RW sebelah berarti membutuhkan bantuan juga dari masyarakat sekitarnya juga. Nah, lalu dengan akhirnya itu timbullah solidaritas di antara masyarakat ini loh. Nah ini yang akhirnya yang harus benar-benar dijalankan oleh pemerintah. Data sebaran itu harus berdasarkan data kecil. Lalu dengan data primer terus update. Akhirnya pemerintah tahu bahwa kebijakan yang lahir harus seperti apa. Ya mungkin gimana menurut teman-teman? Mungkin teman-teman bisa langsung tulis komentar di kolom komentar supaya kita juga bisa berdiskusi teman-teman. Jangan lupa di-share juga dan di-subscribe dan lonceng dan gue bisa share. Like aja berarti. Like. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.